Halo guys, selamat datang di channel gua Oman-Oman Saham. Di video kali ini kita akan bahas 5 saham yang membagikan dividen dengan yield terbesar tahun ini ya guys ya. Nah, kita juga akan bahas prospek tahun depan kira-kira seperti apa ya guys ya. Nah guys, gak perlu lama-lama, kita coba lihat saham-sahamnya apa aja dan di sektor apa aja ya. Tahun ini guys, 2025 ini di luar dugaan ya guys ya, yang membagikan dividen paling gede itu SKRN ya guys ya. Ini biasanya tidak muncul ya karena ini yieldnya biasanya kecil. Tapi tahun ini dia bagi dividen tuh 85 ya. 85 ini 2 kali ya, interim dan final ya. 85 dengan harga terendah tahun ini itu di 316 ya SKRN ini guys ya. Yieldnya itu 26,9% ya. Ini yang paling besar ya. Nah guys, kalau dilihat polanya ya guys ya. Kalau dilihat polanya SKRN ini kita coba lihat. Kalau dilihat polanya ya dengan laba hanya 225 M ya. Dia bisa membagikan dividen cukup jumbo ya guys ya. Kita cek EPS-nya, EPS-nya hanya 30 ya guys ya. Bahkan lebih rendah daripada tahun 2023. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ya guys ya dengan SKRN? Kita coba lihat ya guys ya. Nah, ini ya guys ya. Jadi guys, dia itu jualan anak usahanya ya. Jadi memang ini mirip kasus MPMX ya, tahun sekitar 4 tahun lalu gitu loh guys ya. Gua agak lupa ya guys ya tahunnya ya guys ya. MPMX waktu itu menjual anak usahanya ya Federal Oil ya guys ya. Federal itu dia jual, lalu hasil penjualannya dibagikan ke pemegang saham gitu guys ya. Nah ini SKRN ini kasusnya ternyata agak mirip dengan MPMX itu gitu guys ya. Nah guys, kalau kalian modal kalian 1M yield 26, kalian guys bisa dapat duit cash ya 268 juta ya. Ini satu buah mobil ya guys ya. Modal 1M dapat duit 200 juta. Per bulan kalian mendapatkan duit itu 22 juta ya. Ini sudah lumayan sekali guys ya. Kalau dibandingkan dengan kos-kosan itu ternyata jauh lebih besar ini ya guys ya. Karena kalau kos-kosan 10 pintu aja harganya sudah 1M lebih ya guys ya. Hasilnya juga paling cuma 10 juta maksimal ya guys ya. Kalau dikurangi dengan biaya maintenance bisa-bisa cuma 8 juta gitu guys ya. Ini hasilnya 22 juta, gak perlu ngapa-ngapain ya di SKRN ini guys ya. Dividen ini kadang-kadang juga jumbo-jumbo seperti ini ya tentunya menguntungkan sekali untuk investor ya guys ya. Nah guys, average payout rasionya SKRN ini ya, ini itu 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir SKRN ini guys. Ini SKRN ini 3 tahun terakhir tuh average-nya di 140% ya payout rasionya. Nah, dengan EPS tahun ini 34 ya, 34, maka potensi dividen tahun depan itu di 48 ya guys ya. Itu kalau dia bagiin 140% ya. Ini average 3 tahun terakhir karena tahun kemarin sangat jumbo ya. 280% ya. Tahun ini maksudnya sangat jumbo. Akhirnya average-nya menjadi tinggi ya guys ya. Nah, kalau berdasarkan average ini kemungkinan ya proyeksi ya, ini tentunya proyeksi yang sangat kasar ya guys ya, itu ada potensi dia bagi dividen tahun depan tuh di 48 ya. Dengan yield itu 12% ya. Kalau kalian modal 1M ya, kalian bisa cash dividennya turun ya. 120 juta, yieldnya cuma 12% ya, karena memang ini gitu guys ya, berdasarkan average ya, mungkin dia sudah mulai habis gitu loh guys ya, aset yang
dijual ya. Aset dia tidak mungkin setiap tahun menjual aset lalu membagikan dividen jumbo ya guys ya. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya ya guys ya, itu dia dividennya juga kecil-kecil ya. 2020 itu cuma Rp2, Rp2, Rp12, Rp16, tahu-tahu 2024 ini dibagikan tahun ini itu jumbo banget Rp85 ya. 2025 bagi 2026 kemungkinan di 48. Ini tetapi tentunya proyeksi yang terbaiknya ya guys ya, kemungkinan akan di bawah ini ya. Nah, selanjutnya guys, itu juga ada Demas guys ya. Demas ini di sektor properti. Harga terendah di 2025 itu di 129 ya. Dividennya kemarin itu 29 ya. Yieldnya 22%. Kalau kalian modal 1M, kalian bisa dapat cash ya, LCGC 1 ya guys ya, 224 juta. Sebulan kalian dapat 18 juta. Ini ya tentunya sudah bisa leha-leha ya guys ya, 18 juta ya. Payout rasionya Demas ini 83% ya. Dengan EPS tahun ini proyeksinya di 19, kemungkinan dia akan membagikan dividen itu tahun depan tuh 16 ya guys ya. Harga saat ini tuh 139, potensinya 12%. Cash dividen kalau modal kalian 1M dapat 120 juta ya. Tapi guys, kalian harus perlu ingat baik-baik ya bahwa ini juga pernah ngasih prank ya buat investornya di tahun 2024 ya. Di mana di tahun 2024 dia tidak bagi dividen ya guys ya. Jadi setelah bagi dividen jumbo ini ada kemungkinan tahun depan ini tidak bagi lagi gitu guys ya. Meskipun historisnya sebelum-sebelumnya ini aman-aman aja ya, tapi tahun kemarin tidak bagi, tiba-tiba hanya bagi interim ya, bagi interim 12 ini tiba-tiba dia langsung akumulasikan ke tahun 2025 ini gitu guys ya, si Demas ini gitu guys ya. Kalau dia bayar dengan payout ratio rata-rata 3 tahun terakhir 83%, potensi tahun depan itu 16 ya gitu. Nah guys, tetapi ada resiko yang cukup tinggi dari Demas ini, di mana dia itu tahun 2024 tuh hanya bagi interim ya, finalnya absen alias zong ya. Jadi ini masih rada-rada serem ya guys ya, Demas ini ya guys ya. Selanjutnya guys, itu LPPF ya. LPPF ini guys kemarin memberikan kejutan, yaitu dividen 300 ya. Kita kemarin para swinger dapat profit 30% ya guys ya di LPPF ini ya guys ya, karena tiba-tiba membagikan dividen jumbo ya. Waktu itu kita proyeksikan cuma 200, ternyata dilebihin 100 ya. Dengan harga terendah 1485, LPPF ini punya yield 20,2% ya. Kalau kalian modalnya 1M, kalian bisa dapat cash 200 juta ya. 200 juta ini ya lumayan ya guys ya. 200 juta ini ya mobil second ya, mobil second. Kalian bisa dapat Suzuki ya, Suzuki XL7 bekas nih guys, 202 juta ini. Sebulan kalian dapat 16 juta ya. 16 juta ini sudah lumayan makmur lah ya guys ya. Kalau hidup di Indonesia ini 16 juta sebulan ini itu ya alhamdulillah ya guys ya. Meskipun saat ini harga bahan pokok itu cukup tinggi ya, tapi kalau 16 juta ini kalian tidak punya cicilan, rasanya untuk hidup aja sebulan sudah lumayan nyaman ya. Nah guys, payout rasionya LPPF itu 3 tahun terakhir rata-rata 78% ya. Tahun ini guys, EPS-nya itu di 356. Proyeksinya itu di 278 ya, dengan yield 17% ya. Harga saat ini itu 1590. Kalau kalian punya 1M, kalian bisa dapat duit cash 175 juta ya. Tentunya disclaimer on ya. Tidak ada jaminan bahwa dia akan memberikan dividen 278 ya. Kalau kita lihat gimana pergerakan keuangan dari LPPF. Nah, seperti ini guys ya, ternyata Q1 itu bagus banget, tapi Q2-nya minus ya guys ya, rugi ya. Ini rugi, tapi kalau di Q3 nanti sampai dia menghasilkan
laba yang jumbo ini akan terbang ya guys ya. Nggak terbang banget sih ya, paling proyeksi gua sih bisa di 1800-an harga sih LPPF kalau Q3-nya ini laporannya bagus gitu guys ya. Nah guys, yang positif dari LPPF ini apa? Coba kita lihat ya guys ya. Nah, yang positif dari LPPF ini sepanjang 10 tahun terakhir ya, 2015 ya, dari 2015, nah 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 absen karena memang kacau COVID ya, wajar ya guys ya. COVID kalau dipaksain bagi dividen bisa bangkrut ya perusahaannya. Skip dulu 2020, 2021, 2022, 23, 24 ya, dia ini konsisten sekali ya bagi dividen ya. Pernah jumbo 2023 itu 525. Ya ini memang cukup baik ya si LPPF ini ya. Kalian kalau invest di sini ya dari 2018 aja kalian sudah balik modal gitu loh guys ya. Ini memang cukup royal ini si LPPF ini alias Matahari, meskipun banyak juga toko-tokonya yang udah mulai tutup ya guys ya. Tapi ini masih memberikan kontribusi yang baik gitu loh ke pemegang sahamnya gitu guys ya. Selanjutnya itu Cevin ya guys ya, alias Klipan Finance ya. Ini sektornya finance ya, pembiayaan. Dia bagi dividen tuh 50 ya. Harga terendah waktu itu 268 ya tahun ini. Harga terendah tahun ini 268 sebelum pembagian dividen itu. Yieldnya 18% ya. Kalau yang modal 1M dapat 186 juta ya. Ini mobil bekas ya. Mobil bekasnya pun mobil bekas yang LCGC ini guys ya. Lumayan ya. Sebulan 15 juta. 15 juta ini ya sudah masih tergolong makmur ya kalian guys ya. Kalau sebulan 15 juta. Terus payout rasionya itu 73%, EPS tahun ini 241 ya, EPS proyeksi ya, bukan EPS final nih guys ya. Karena masih banyak Q-nya ya, Q2, Q3 ya. Harga aktual tuh 318 guys. Ini potensi dividennya 30 ya, alias 9% ya. Kalau kalian punya 1M, kalian punya potensi uang dividen cash itu 97 juta ya. Kita coba lihat Klipan Finance ya, gimana progresnya ya guys ya. Dia memang 2023 ini ya guys ya, tahun buku 2023 dibagiin 2024 itu ternyata tidak bagi dividen ya, nol ya. Kita coba cek historinya. Nah ini rada-rada rawan nih guys ya, 2013 bagi dividen, absen 10 tahun ya, baru 2023 bagi 100, absen lagi 2025 bagi 50. Nah ini kemungkinan besar tahun ini absen lagi ya, tahun depan ini absen lagi ya, si Klipan Finance ini ya. Terakhir guys, itu adalah Indo Tambang Mega. Harga terendah tahun ini sebelum dividen itu 21825 ya. Dividennya itu final itu 2245 ya. Interimnya 1228, total 3473, yieldnya itu 15% ya. Modal 1M dapat 159 juta ya. Sebulannya bisa dapat 13 juta nih, lumayan ya. Tidak makmur-makmur, tidak semakmur SKRN dan Demas ya. Tapi ini cukup konsisten ya bagi dividen, setahun selalu 2 kali. Payout rasionya juga cukup tinggi ya, 66%. EPS tahun ini ya itu 4784 ya, agak mungil ya guys ya proyeksinya. Harga sekarang 22400. Potensi dividennya untuk tahun depan itu cuma 3100 ya. Yieldnya tapi masih cukup gede ya, 14% ya. Kalau kalian punya 1M, kalian masih bisa dapat 141 juta ya. Ini ya mobil ini ya saya, mobil second tapi yang agak bagus ya, mungkin dapat ini ya Honda Sienta Toyota Sienta ini ya guys ya. 141 juta ya. Kita coba lihat IITMG ya guys ya, Q2 nya yang loyo sekali guys ya. Q1 nya masih cukup bagus sebenarnya 940 ya. Batubara Q2 rata-rata memang loyo-loyo semua tahun ini ya.
Mungkin karena memang ini ya guys ya. Mungkin karena banyak regulasi pemerintah sama harga di batubara dunia yang cukup loyo juga memang ya. Tapi secara valuasi ini yang paling murah nih guys ya. PE cuma 8, PBV cuma 0,84 ya. Ini perusahaan yang cukup bagus ya. Memang sekarang lagi tertekan aja nih batubara gitu guys ya. Ini yang justru memberikan potensi yang cukup tinggi di tahun depan adalah ini ya guys ya. LPPF ini dan ITMG gitu loh guys ya, justru guys ya. Ya mudah-mudahan harganya masih turun-turun lagi ya, sehingga kalian bisa serok di harga minimum gitu loh guys ya. Kalian bisa serok di harga minimum dan kalian bisa nikmati dividen yang jumbo gitu loh guys ya tahun depan ya guys ya. Tentunya disclaimer on ya, tidak ada yang jamin ya, karena memang yang memutuskan dividen itu adalah pemegang saham mayoritas gitu guys ya. Kita bisanya hanya memprediksi berdasarkan historinya ya guys ya. Tapi kalau lihat historinya, tentunya LPPF ini tidak pernah absen. 10 tahun terakhir ITMG juga tidak pernah absen ya. Ini absen sekali 2020, sorry. Ya wajar ya, karena memang krisis ya guys ya, alias COVID ya. Jadi perusahaan retail pakaian kayak gini ya, waktu COVID ya, tentunya dia gak bisa jualan karena banyak lockdown gitu loh guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk plan investasi kalian gitu guys ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.